Jadi kadang-kadang kita ini membodohi diri sendiri. Orang kalau kita tanya kepada tamu yang datang, adakah mereka menikmati musik-musik itu? Tidak juga. Hanya datang, duduk, makan, malah mereka lebih nikmat kalau bisa berjumpa dengan temannya, bisa bicara dengan santai, tahu apa isi pembicaraan. Itu tidak ada yang datang ke tempat walimah hanya untuk mendengarkan satu album, tidak ada. Jadi enggak pulang-pulang demi mendengarkan sambungan dari satu musik ke musik yang lainnya. Jadi orang dekat sebenarnya hanya karena hana mo'oh, karena tidak enak perasaan. Bapak Ibu jamaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita sambung pembahasan kita, masih berbicara tentang adab-adab dalam melakukan walimatul urs. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara adab melakukan walimah perkawinan yaitu hendaknya yang utama untuk diundang adalah yang punya hubungan kerabat, saudara yang punya hubungan rahim, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh, kemudian para tetangga, dan kemudian baru teman-teman dalam lingkungan kerja kita. Lalu kemudian kita juga sudah bahas, janganlah walimah itu hanya mengundang orang-orang kaya lalu meninggalkan orang-orang miskin. Karena Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya walimah, syarru ta'amil walimah, seburuk-buruknya walimah, yaitu yud'a fihi al-aghniya wa yutraku al-fuqara, itu hanya mengundang orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Itu seburuk-buruk walimah. Jadi dari yang berkah berubah jadi hal yang dilaknat. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah adamul israf fil walaim. Janganlah berlebih-lebihan dalam membuat fasilitas walimah. Jadi jangan sampai sudah tidak layak atau sudah tidak normal dengan menyewa pelaminan berlebihan, membuat make up berlebihan, pengantin sudah berubah jadi boneka, sudah seperti ondel-ondel. Itu ondel-ondel, itu boneka yang ada di Betawi, Jakarta, kan? Itu seperti mirip itu pengantin kadang-kadang, tidak kenal lagi. Nah ini kalaupun harus berlebihan karena kita punya rezeki, maka utamakanlah makanan, ya, utamakanlah memuliakan tamu dengan makanan, ya. Baik, kita berhenti di situ. Di minggu yang lalu kita sambung adab berikutnya dalam walimah, yaitu adamu istimarid da'wah ala munkarat. Janganlah seseorang melakukan walimah dan di dalamnya ada kemungkaran, ya. Jadi usahakan sahibul walimah alla yaj'ala fiha ayya munkaratin syar'iyyah. Jangan sampai ada mungkar yang melawan syariat. Contohnya min jinsil musiqi, ya, ada musik-musik yang tidak diperkenankan dalam agama. Bicara tentang musik dalam walimah, selain itu bermasalah dalam kacamata hukum, ya, jadi kalau musiknya berhubungan dengan syahwat, gedam-gedum, ya, itu ada musik model gedam-gedum. Gedam-gedum itu tidak ada bahasa Indonesianya, cuma ada bahasa Acehnya saja. Saya tidak tahu, itu musik yang hingar-bingar, ya. Cerita tentang cinta. Nah, itu semua sepakat para ulama mengharamkannya. Kalau itu tidak ada khilaf dalam musik yang seperti itu.
Yang ada khilaf ketika membicarakan tentang musik-musik bernuansa agama, yang di dalamnya tidak membicarakan syahwat tapi mengajak kepada kebaikan. Nah, itu khilaf. Ada sebahagian yang masih bertahan mengharamkan, tapi sebahagian besar juga mengatakan tidak haram. Seperti contohnya nasyid yang berbentuk salawat. Banyak ulama yang mengatakan tidak haram. Jadi tidak sepakat semuanya mengatakan haram. Walaupun kalau bisa menghindar dari berbagai musik yang mungkin kita terjebak ke dalam syubhat, maka lebih bagus. Saya rasa tidak ada kurang apapun kalau walimah tidak ada musik. Malah dengan ada musik, kadang-kadang kita datang bertemu sama teman SD yang 20 tahun tidak bertemu. Mau bicara, tidak bisa bicara. Karena diselimuti oleh suara musik berbingat-bingat. Itu kita tidak tahu mau bilang apa. Apalagi kalau sempat posisi kita duduk pas di samping speaker, nyacik kaki amat aju kan. Jadi kadang-kadang kita ini membodohi diri sendiri. Orang kalau kita tanya kepada tamu yang datang, adakah mereka menikmati musik-musik itu? Tidak juga. Hanya datang, duduk, makan, malah mereka lebih nikmat kalau bisa berjumpa dengan temannya, bisa bicara dengan santai, tahu apa isi pembicaraan. Itu tidak ada yang datang ke tempat walimah hanya untuk mendengarkan satu album, tidak ada. Jadi enggak pulang-pulang demi mendengarkan sambungan dari satu musik ke musik yang lainnya. Jadi orang sebenarnya hanya karena hana mo'oh, karena tidak enak perasaan. Walaupun di masa Nabi, Rasulullah ketika mengatakan umumkan pernikahanmu, wadribu biddufuf, pukullah rebana. Makanya ini termasuk salah satu dalil yang masih membolehkan. Namun rebana dulu dalam catatan riwayat hadis tersebut itu dipukul oleh anak-anak kecil. Jadi kalaupun ada dalam riwayat, satu riwayat disebutkan anak-anak perempuan yang kecil itu memukul rebana, dibolehkan, tidak mengapa. Maka tidak mutlak haram membawa musik ke dalam walimah. Masih ada hadis yang bahkan mengatakan pukullah dufuf, kata Rasulullah. Pukul dufuf itu, duf itu rebana. Namun yang memainkannya anak-anak, jauh dari fitnah. Hari ini kadang-kadang yang memainkannya mamaknya anak-anak. Itu belum lagi menghadirkan penyanyi, penari. Dan kita ini merasa aman dari dosa, padahal sudah terjebak dengan dosa. Mohon maaf saya katakan bahwa jangan sampai merasa semua syariat, semua tradisi yang kita punya itu sesuai dengan syariat. Contoh Pak, itu ketika datang linto baru, rombongan, itu disuguhkan tarian Ranu Lampuan. Yang disuruh nari bukan anak-anak, kadang-kadang anak-anak SMA dengan memakai baju ketat, pakai tali pinggang rantai gitu Pak, dipakaikan, kan dipasang ketat, kain sarung di luar diikat ketat, kemudian berlenggak-lenggok di hadapan rombongan lintu baru. Semua laki-laki menikmatinya, sampai lintu hampir enggak jadi menikah gara-gara itu. Sudah mulai terpana kepada salah satu penari. Kata lintu dalam hatinya, kadalah aku. Medih kenyo pucuk. Apa hukum menari di depan laki-laki dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah balik? Adakah khilaf yang mengatakan boleh? Tidak ada. Sepakat mengatakan tidak boleh. Kecuali istri menari di hadapan suaminya. Kalau istri menari di hadapan suaminya suka-suka, apa mau nungging boleh, mau sangkut di kipas angin berputar-putar boleh, kena drum kedih boleh, nyan dalam keadaan enggak pakai baju boleh. Tapi coba cari hukum perempuan bolehkah menari di depan laki-laki yang bukan mahramnya? Kenapa selama ini merasa bahawa ini aman? Kenapa? Dah pegat aju dari Ranu Lampuannya. Itu dosa si perempuan ini mengalir kepada sahibul walimah. Mengalir.
kepada yang punya walimah. Makanya hati-hati buat walimah yang sifatnya ada kemungkaran di dalamnya. Tapi kalau yang menari anak-anak kecil, anak-anak SD kelas 1 itu mungkin masih bisa dimaklumi karena orang biasanya tidak tertanam syahwat di situ. Tapi itu pun kalau bisa dihindar-hindarkan agar mereka tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu. Itu baru dari segi pakaian, berjoget-joget. Kemudian kan model pakaian itu pakai punuk unta. Kan pakai semuanya pakai sanggul. Bukankah Nabi telah mengatakan bahawa salah satu dari 3 golongan perempuan yang haram masuk surga, salah satunya adalah ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ba'ilah. Di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Ini hadis riwayat Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengatakan maksud punuk unta yang dikatakan oleh Nabi adalah sanggul yang berada di atas ubun-ubun kepala perempuan, dan itu dijadikan sebagai perhiasan, dan itu menjadi model pakaian gara-gara mencontoh lukisan Cut Nyadin dan Cut Mutia yang ada punuk, padahal lukisan itu telah dikoreksi, itu lukisan fantasi si pelukis. Yang aslinya Cut Nyadin, coba lihat fotonya, adakah yang dia pakai ini? Tidak ada. Coba lihat foto Cut Nyadin yang asli, Pak. Ya, tidak ada, itu fantasinya para pelukis, padahal melawan syariat Nabi SAW. Coba bayangkan berapa dosa sudah dilakukan. Kita memulai walimah dengan cara begitu. Ya, makanya seperti yang kita sebutkan di minggu yang lalu bahwa walimah itu pahala berlimpah ruah, pahala keberkahan, pahala taat pada Nabi, pahala sedekah, lengkap pahala menunaikan pernikahan, menghalalkan dari yang haram. Ya. Tapi Masya Allah kita hiasi dengan kemungkaran. Nah, ini makanya jangan sampai baik hana mo'oh waktu ada orang yang mengatakan, hai, buatlah musik, jangan sampai kayak orang meninggal di sini, jangan sampai kayak acara orang meninggal, buat musik sedikit. Dia sudah bilang nggak dikasih pun modal untuk membuat musik, pegah mendeng. Lalu kita kerana hana mo'oh, tidak enak perasaan, kanan kiri mengatakan suruh buat musik, sewalah keyboard. Setelah sewa keyboard, mulailah kita ajak orang berjoget. Kita masih untung di Aceh, orang masih agak tabu kalau berjoget. Bapak langsung kalau dari Kuala Simpang ke atas sana, Pak, oh Masya Allah, itu besan ya, sesama besan ya. Mamak lintu baru dengan ayah lintu baru juga dengan besannya itu sama-sama berjoget. Saya pernah diundang walimah di Medan, subhanallah, terpaksa keluar, Pak, malai dan berjoget semuanya. Bayangkan kehilangan rasa malu, hilang rasa malu. Itu menawarkan atau menyewa penyanyi, seorang perempuan yang menyanyi di depan khalayak umum, kemudian timbul decakan kagum atau timbul syahwat. Makanya kadang-kadang ada laki-laki yang betah di tempat walimah bukan gara-gara makanannya. Di depan duduk, dia nikmati penyanyi, dia bertanya ke samping, itu janda apa bukan? Nyan model. Ini haram, subhanallah. Tapi sudah kita anggap biasa, menjadi dosa yang dianggap biasa. Begitu keadaan kita hari ini. Makanya jemaah Allah, hati-hati men-setting walimah dengan keadaan ada mungkar seperti musik, waqtilat ar-rijal bin nisa. Kemudian kita setting tempat walimah itu ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, bercampur baur laki-laki perempuan. Itu bermasalah, namun kita anggap biasa. Kita jadikan satu lorong jalan laki-laki dan perempuan, atau satu tempat makan bertabrak-tabrak. Jadi sudah terlalu padat. Jadi sampai laki-laki perempuan bercampur, kursi tidak jelas yang mana untuk laki, yang mana untuk perempuan, jalan masuk itu jalan keluar. Yang biasanya kita tidak pernah sentuh perempuan kecuali istri kita, tapi hari itu kita bersentuhan dengan puluhan perempuan. Bahkan ada yang sengaja memang mencari-cari untuk bisa bersentuhan. Partner yang sesak angki hinai dah muang aja.
Itu sebenarnya dalam Islam itu tidak dibolehkan. Namun kembali kita menganggap itu hal biasa. Jadi jemaah maka Allah kalau mau buat walimah, coba setting tempat yang bagaimana laki-laki tidak bercampur dengan perempuan. Bagaimana caranya? Kalau bisa yang lintu di rumah fulan, yang darah baru di rumah fulan. Jadi yang laki-laki ke sana, yang perempuan ke sana. Tidak mesti di satu tempat. Para tetangga kalau bisa berikanlah kesempatan kepada sahibul walimah, oh mau sedikit memakai ruangannya, pintu pagarnya, itu izinkan. Kenapa? Pahala semua, Pak. Bukankah Nabi yang mengatakan barang siapa yang meringankan kesulitan seseorang, Allah ringankan kesulitannya. Sedang sahibul walimah kan sulit itu. Hari ramai-ramai, dia butuh tempat. Kalau perlu kita sebagai tetangga, enggak perlu pun diminta. Kita tawarkan yang lintu bah belano, yang hidangan untuk lintu untuk laki biar sebelah kami saja, yang perempuan biar sebelah sana, masuk dari jalur yang berbeda. Ya, karena memang bercampur laki-laki perempuan itu memang sudah total keharamannya. Sampai Rasulullah ketika perempuan keluar dari masjid, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, perempuan dulu ada yang salat di masjid karena tidak ada larangan perempuan salat di masjid, walaupun salat di rumahnya lebih utama daripada di masjidnya. Tapi kalau ada pengajian maka lebih baik di masjid. Nah, bersambung dengan ilmu. Ketika perempuan-perempuan keluar, mereka berkerumunan di tengah jalan. Nanti dicek hadisnya, saya tidak hafal lagi matanya. Berkerumunan di tengah jalan. Lalu kemudian Rasulullah memperingatkan mereka, jangan berkerumun di tengah jalan, kata Rasulullah. Kalaupun engkau harus berjalan berkerumun, pinggirkanlah, jalan ke pinggir, kata Rasulullah. Lalu kata perawi hadis, semenjak Rasulullah mengatakan itu kepada para perempuan, semua perempuan setelah keluar dari masjid itu meminggirkan dirinya ke samping jalan, sampai seakan-akan pakaian mereka nempel ke dinding yang ada di samping jalan. Jadi seperti menyapu dinding samping jalan. Saking mereka jaga agar jangan berikhtilat dengan laki-laki. Nah, kembali hari ini dianggap biasa karena memang dunia hari ini pengetahuan beredar, tapi kadang-kadang prakteknya yang kurang. Tahu itu haram, tahu itu tidak boleh, tapi dianggap biasa. Nah kemudian warraqs, juga jangan hiasi walimah dengan arraqs, yaitu tari-tarian seperti yang kita sebutkan tadi, apapun bentuknya. Memang Pak beda walimahnya orang berilmu dan beriman, berbeda dengan walimahnya orang kurang ilmu dan kurang iman. Di negara Arab juga begitu. Itu sama. Jadi jangan fikir semua di negara Arab itu orang faham semuanya tentang amaliyah dalam ibadah. Tidak. Di Mesir itu kalau orang-orang yang tidak dekat dengan agama, itu lebih parah daripada kita walimahnya, Pak. Lebih parah. Mesir itu negara jajahan Perancis, jadi unsur-unsur Perancis ada masuk. Jadi mereka bagaimana walimah mereka? Itu mengundang penari. Kalau kita masih untung tadi Ranuk Lampuan masih berpakaian, di sana penari yang diundang, Pak, itu perutnya terbuka. Biasa disebut dengan raqsus syarqiyah atau belly dancer, penari perut. Itu diundang, disuruh nari di atas panggung. Lalu semua yang lintu baru juga ikut menari bersama penari itu. Tamu-tamu semua menikmati. Jadi memang melihat aurat. Dan itu sebahagian orang-orang yang tidak ada ilmu agama begitu. Nanti kalau kita lihat walimahnya orang berilmu seperti di sana, ada kelompok Ikhwanul Muslimin, itu kalau melakukan walimah, subhanallah, betul-betul jauh daripada kemaksiatan. Jadi tidak dipajang, yang pengantin perempuan pun tidak dipajang. Itu diletakkan dalam rumah. Jadi yang rombongan perempuan ke sana, yang rombongan laki-laki ke sana. Jadi enggak ada cerita memajang pengantin di tengah jalan dinikmati oleh semuanya, tidak ada. Bapak kalau lihat saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang kadang-kadang sering dihinakan, sering dianggap sesat oleh satu kelompok lain, coba hadiri walimah mereka. Mereka jaga, Pak. Mereka jaga. Itu darah baru juga sebelah sana tertutup dengan baik. Tidak ada urusan dengan laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sana, yang laki sebelah sini. Namun kita kadang-kadang menghinanya kadang-kadang satu urusan. Padahal mungkin kelebihannya lebih banyak.
Jadi ada kelompok-kelompok yang memang menjaga betul urusan-urusan seperti ini. Dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat dan Allah tahu hati kita melakukan itu untuk apa. Maka kalau bisa, Bapak Ibu maka Allah, jangan buat itu keyboard-keyboardnya hana payah sewa tadi. Kepun apa bepeng kenan. Untuk apa habiskan uang untuk maksiat? Amankan saja dari semua, insya-Allah keberkahan datang. Anak kita insya-Allah Allah berkahi dalam perkahwinannya. Tidak akan dalam keadaan diusir oleh suaminya. Kalaupun terjadi keributan, itu keributan-keributan yang masih dalam level-level wajar saja. Baik, kemudian termasuklah al-munkarat wa taqdim al-masyrubat al-muskarah, yaitu ada minuman-minuman yang memabukkan. Itu mungkin kalau di kita mungkin jarang terjadi, wa ghairu zalik, atau apapun bentuk kemungkaran. Nah, jadi ini jangan sampai walimah disetting dalam keadaan begini. Nah, ini adab orang yang membuat walimah. Berikutnya, dalam catatan para ulama tidak ada batasan untuk membuat walimah berapa hari. Dibolehkan sampai mencapai 3 hari atau lebih selama tidak ada kemungkaran dan sesuai dengan kemampuan. Artinya karena itu kan hari walimah, hari bersedekah, dia ingin membuat walimah sampai 3 hari, bersedekah sampai 3 hari, itu tidak mengapa, dibolehkan selama tidak ada unsur-unsur maksiat. Nah, ada pertanyaan di malam pertama kita bahas masalah ini, tentang sebaiknya walimah dilakukan setelah akad nikah atau sebelum akad nikah. Kita sudah pernah jawab bahwa ada hadis Rasulullah bahwa Rasulullah ketika menikahi Safiyah, beliau baru membuat walimah 3 hari setelah pernikahan. Makanya sebahagian ulama mengatakan dibolehkan membuat walimah ba'dad dukhul. Kalau dalam kitab disebut ba'dad dukhul, setelah terjadi hubungan suami istri, hari ketiga setelah itu silakan buat walimah. Namun kalau mau membuat sebelumnya, pas di acara hari H sekaligus akad sekaligus walimah, juga tidak ada yang melarangnya, masih dibolehkan. Baik, itu seputar adab-adab tentang membuat walimah. Kita sambung sedikit 5 menit sebelum kita bertanya jawab. Kita masuk ke dalam bab berikutnya dengan fasal berikutnya, yaitu tentang adab allati yanbaghi 'alal mad'u, yaitu bab orang yang menghadiri walimah. Apa adab orang menghadiri walimah? Tadi kita sebutkan tentang adab-adab orang yang membuat walimah. Ini yang menghadiri walimah pun punya adab. Yang pertama, alla yaqsuda bil ijabah nafsul akal, bal yanwi al-iqtida' bis sunnah wa ikram akhihi al-mu'min wa li alla yadhunnu bihi at-takabbur. Yang menghadiri walimah jangan hadiri walimah dengan niat yang salah. Bagaimana niat yang salah? Jangan datang ke walimah karena berniat untuk makan, tapi hadirilah walimah dengan niat al-iqtida' bis sunnah. Hadirilah walimah pasang niat karena ingin melakukan atau mentaati sunnah Nabi. Hati sunnah Nabi kan Nabi yang mengatakan di antara hak muslim dengan muslim ada 5 perkara. Salah satunya adalah ijabatud da'wah, yaitu penuhilah undangan kalau engkau diundang. Lalu Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan wa may yud'a falyujib, barang siapa yang diundang maka penuhilah. Jadi kita datang ini karena taat pada Nabi. Beda Pak, beda niat, beda hasil. Innamal a'malu binniyat. Karena ada orang yang datang itu memang untuk makan. Jadi dari pagi sudah mengatakan, nak kita nanti makan di sana aja. Suami pun mengatakan, iya nanti kita makan. Pokoknya kita makan enak hari ini. Jadi niat itu kalau bercampur dengan keinginan mentaati Nabi itu bagus, tidak mengapa. Tapi kalau khusus hanya datang untuk makan-makan, itu masih bisa datang juga di tempat yang lain, bisa sama dengan warung makan. Maka hukumnya hanya menjadi mubah, tidak mendapatkan pahala kalau hanya niat untuk makan. Tapi luruskan niat, ini kita hadiri karena taat pada sunnah Nabi. Kemudian wa ikram akhihil mu'min, lalu memuliakan saudaranya yang mukmin.
Artinya dengan datang kita memuliakan. Karena orang yang mengundang itu begitu lihat kita datang, dia merasa tersanjung. Dalam hatinya dia mengatakan terima kasih sudah datang. Alhamdulillah. Karena jak baklum itu tersanjung, Bang. Karena memang makanan sudah disediakan dan dia ingin memang orang mendatanginya. Makanya kita kalau buat acara bukan walimah saja, kita misal siapkan makanan di rumah, kita panggil orang, tidak ada yang datang, bisa bayangkan sakit hati, Bang. Sudah kita buat makanan terbuang, tidak ada yang datang, itu sakit hati. Maka kalau itu bisa menyebabkan dosa, menyinggung perasaan sahibul walimah, maka begitu pun berpahala orang yang datang. Nah, jadi datang itu termasuk kemuliaan, memuliakan sesama saudaranya yang mukmin. Dan selanjutnya jangan sampai dikira at-takabbur, jangan sampai dikira kita termasuk golongan orang yang sombong. Dengan datang berarti kita telah merendahkan hati, ya. Baik. Sudah bunyi ketukan mic sekali. Ya, baik para jemaah sekalian, alhamdulillah cukup banyak yang ilmu yang kita dapatkan. Pak Nasir, ini ada orang tua kita nih yang udah tunjuk tangan satu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustaz adalah bagaimana hukumnya mengadakan pengajian sanad walimah. Karena di sana kita melihat bahwa orang justru tidak mendengar yang mengaji, saling sibuk dengan kegiatan walimah itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan para jemaah yang kami muliakan, bagaimana hukumnya melangsungkan akad nikah di masjid? Kemudian yang kedua, ada pemahaman sebagian masyarakat kita bahwa di dalam melaksanakan akad nikah itu memilih hari yang baik. Misalnya ada istilah langkah rezeki pertemuan maut. Jadi mengambillah di pertemuannya itu hari yang baik. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan majelis yang insyaallah dimuliakan Allah. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Menurut syara, apakah pengantin wanita dan pengantin lelaki harus dipajang bersama atau harus pisah-pisah? Yang kedua, waktu mengantar ke pengantin laki-laki sambil berjalan berbaris, orang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa hukumnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya membuat pengajian sebelum akad nikah? Biasanya dilakukan sebelum akad nikah, ya? Waktu walimah. Waktu pesta buat pengajian. Oh, maksudnya ini orang ngaji atau buat pengajian? Oh, baik. Karena saya pahami juga ada yang model buat pengajian sebelum akad. Masih sehari besok atau lusa mau buat akad, ada buat bentuk pengajian. Nah, kalau yang ini itu baik. Kalau yang model saya sebutkan tadi itu baik karena memberi pengetahuan kepada calon dara baru atau lintu baru tentang unsur-unsur agama yang harus dia taati. Kalau melakukan pengajian sebelum akad, dan itu juga dilakukan oleh banyak orang, ya. Dan itu tidak dianggap perbuatan bid'ah membuat pengajian 2 atau 3 hari sebelum acara. Tidak bisa dianggap perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena tujuan yang dilakukan adalah pemahaman. Kalau mau era bid'ah, ini pengajian kita ini juga bid'ah, Pak. Kalau seandainya semua dibid'ahkan. Kenapa? Kalau mau tanya dalil, ada dalil Rasulullah melakukan pengajian selepas maghrib selalu? Tidak ada. Tapi boleh dilakukan dan baik. Kenapa? Memberi ilmu. Nah, jadi itu kalau model pengajian sebelum walimah. Namun kalau pengajian yang dilakukan sedang walimah, ada orang baca Quran, tujuannya baik, tetapi hasilnya mendapatkan ketidakbaikan. Kenapa begitu?
Karena kita tahu itu hari sedang jam sibuk. Bukankah Allah mengatakan wa iza quri'a al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam dan dengarlah. Ya, semoga engkau mendapatkan rahmat. Seharusnya orang datang harus dengar. Namun karena memang di situ bukan waktunya untuk orang mendengar, seharusnya kita yang jangan buat pengajian. Karena sudah tahu orang nggak mungkin dengar yang sirung rendang, yang entah apa-apa, yang datang bicara sana bicara sini, dan akibatnya begitu tidak didengar menimbulkan dosa. Jadi ngaji sendiri, yang kelompok ngaji, yang orang bicara. Di saat seperti itu memang bukan waktunya untuk mendengarkan Al-Quran. Maka sebaiknya tinggalkan. Karena ada juga yang mengira kalau kita nggak buat musik, kita ganti dengan ngaji saja. Diputarnya lah diputar kaset Al-Quran selama masa walimah juga sama. Itu bukan kebaikan yang didapatkan. Nah, jadi yang begitu sebaiknya tinggalkan. Ya, baik. Yang kedua, kemudian yang kedua, menikah di masjid. Hukum menikah di masjid dibolehkan, dan sebagian ulama mengatakan sunnah. Karena dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang panjang, seorang perempuan datang menghadap Nabi lalu mengatakan, aku menghibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah, maksudnya nikahilah aku ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, saya sedang tidak ada keinginan untuk menikah. Nah, lalu lewat seorang laki-laki sahabat, dan sahabat ini mengambil kesempatan dengan mengatakan, kalau engkau tidak berkeinginan kepadanya ya Rasulullah, kawinkan saja aku dengannya. Nah, ini kan pintar sekali mengambil momen. Jadi diambil momen itu. Nah, lalu Rasulullah bertanya, engkau punya mahar? Kata dia, tidak ada ya Rasulullah. Punya cincin walaupun dari besi? Tidak ada ya Rasulullah. Punya ini? Tidak ada. Punya itu? Tidak ada. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau punya hafalan Quran? Ada ya Rasulullah. Jadikan hafalan Quranmu sebagai mahar. Dikawinkanlah di situ. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kejadian itu terjadi di dalam masjid. Dari situ berpijak bahwa menikah dalam masjid dibolehkan, tidak mengapa. Namun harus dijaga jangan sampai terjadi maksiat. Perempuan-perempuan yang sedang haid, itu jangan biarkan menikmati duduk berlama-lama dalam masjid, karena jumhur ulama mengatakan al-labas awil maqsu dalam masjid itu tidak dibolehkan bagi perempuan haid, dan ini diremehkan hari ini. Kemudian lintu baru, darah baru, rombongan mereka ramai sekali yang tidak salat tahiyatul masjid. Tidak ada wudu, geram-gerum ke dalam masjid, langsung duduk. Kalau lihat kemungkaran seperti ini, sebaiknya jangan lakukan di masjid. Kalau mau buat masjid, atur. Pengurus atur bahwa suruh salat tahiyatul masjid, yang perempuan duduk di teras masjid, jangan masuk ke dalam masjid. Baik, itu. Yang kedua. Yang ketiga Ustaz, ini hari yang baik. Masalah hari baik, semua hari baik dalam Islam. Tidak ada hari baik dan hari sial. Ini salah satu pemahaman yang salah, merasa ada hari sial. Namun di antara hari baik ada fadilah pada hari-hari tertentu. Jadi kalau merasa ingin dapat fadilah pada hari tertentu boleh. Tapi kalau merasanya uruh hanagat, ada pegat bak bulan Safar ni hanagat, ni bulan Suum, pegat bak bulan Syawal hanagat, enggak boleh. Misalnya merasa bahawa hari sial kalau bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan Aisyah bulan apa? Coba cek hadis. Syawal. Semenjak Aisyah mengatakan aku menikah dengan Rasulullah di bulan Syawal, isteri-isteri yang lain pun meminta untuk dinikahi di bulan Syawal. Nah, itu contohnya. Jadi semua hari baik, namun jangan merasa ada hari sial, karena itu bermasalah dengan akidah. Dalam hadis tentang 70.000 umat Muhammad masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satunya adalah la yatatayyarun, yaitu orang-orang yang tidak pernah bertatayyur. Apa itu tatayyur? Merasa ada hari sial, merasa ada nasib sial, nasib baik. Itu termasuk bermasalah. Iya. Tunggu sebentar. Jumat itu hari terbaik untuk akad nikah. Nyabik hana sampo truk bak penuduh lempegang. Jumat hari terbaik untuk akad nikah. Bapak buka kitab Fiqh Islami wa Adillah tu dalam bab masalah akad nikah. Itu Wahbah Zuhaili mengutip pernyataan Abu Hurairah bahwa tentang hari Jumat hari terbaik. Kenapa? Bertemunya dua waktu istijabah. Hari Jumat dan ba'dal asar. Disuruh akad nikah terbaik hari Jumat dan ba'dal
asar. Itu bertemu dua waktu istijabah. Jadi ketika kita mendoakan tentang barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, diijabahkan Allah insya-Allah sehidup semati, hidup bersama dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hidup dengan si sakinah, dengan mawaddah, dengan rahmah, hidup bahagia insya-Allah. Ya, baik. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, di saudara baru dipajangkan katanya tadi Ustaz. Dipajang. Ya, apa hukumnya? Sebenarnya tidak ada tuntunan untuk memajang, terutama memajang darah baru. Kalau lintu tidak bermasalah. Kenapa? Karena Nabi waktu membuat acara walimah perkahwinannya dengan Zainab binti Jahshin dan dengan semua istrinya tidak dihadirkan. Hanya Nabi yang memanggil sahabat. Hadis-hadis menyebutkan dengan walimah, membuat walimah untuk Zainab, Rasulullah menyembelih seekor syat, seekor kambing. Ketika dengan Safiyah beliau menghidangkan kurma dan samin, dan itu tidak dihadirkan istrinya. Jadi hanya buat antara sesama laki-laki saja di saat itu. Jadi sebenarnya enggak ada tuntunan memajang si darah baru. Yang penting orang tahu bahwa kita sudah menikah. Baik, karena begitu dinikmati itu bisa menyebabkan dosa. Ini insyaAllah kalau hanya bersalawat demi mengharapkan kemuliaan, walaupun kalau ditanya dalil, adakah dalil waktu berbaris itu bersalawat, tidak ada. Tapi toh salawat itu boleh diucapkan dimanapun, kapanpun, ya, sedang tidur boleh, sedang ini, maka tidak mengapa mengucapkan itu selama itu diharapkan kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.